Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Maida Furqania. Saya mengajar di SDIT Fitrah Insani 3, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 dengan mata pelajaran IPAS, materi pembelajaran proses proklamasi kemerdekaan Indonesia kelas 6. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon kritik dan masukannya agar pembelajaran di masa yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Islam terpadu Fitrah Insani, tempat siswa berprestasi, memiliki dasar akidah akhlak Islami, berilmu dan mandiri. Kesadaran ibadah menjadi jati diri dengan akhlak terpuji. Attention! Cover arms. Eyes front. Tepuk semangat 2. Semangat. Semangat. Spirit action. Yes. We are the best, yes. The tidiest line is Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss Maida, and good morning, everyone. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Allahu Akbar. Yes, and you? Alhamdulillah, I'm very well. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa ketemu lagi di kelas 6 Amar. Miss akan mengecek kehadiran kalian nanti yang namanya dipanggil, bilang hadir ya. Oke. Ahmad Ilyas Mulyansyah. Alta Faras Widyadana. Siti Safana, Satria Maulana. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini semua peserta didik di kelas 6 Amar masuk semua. Jadi hari ini tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sudah bersyukur? Nah, gimana caranya kita bersyukur? Say Alhamdulillah. Bilal hari ini sudah bersyukur atas apa saja? Atas bisa bangun lagi. Bisa bangun lagi. Terus bisa sekolah dan diberi kesehatan. Alhamdulillah. Nah, oke, yang dilakukan Bilal itu juga harus kita lakukan setiap hari, yaitu untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Agar pembelajaran hari ini lebih berkah, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Leader hari ini adalah Jano. Silakan Jano untuk memimpin doa. Attention. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim.
birahmatika ya arhamar rahimin. Pembelajaran hari ini semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Ini ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan untuk duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Are you ready for study today? Yes, I'm ready. Oke, nah hari ini untuk profil pelajar Pancasilanya adalah gotong royong, berkebinekaan global, dan mandiri. Nah itu adalah 3 sifat yang Miss harapkan kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini. Oke, nah, apakah kalian tahu peristiwa yang terjadi sebelum Indonesia merdeka? Raise hand, please. Oke, Altaf. Peristiwa apa aja? Pemboman di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ya. Jepang menyerah kepada Indonesia, menawarkan kemerdekaan bagi Indonesia. Oke. Itu terjadi pada saat Perang Dunia ke-2. Kalau sekarang masih perang nggak? Masih perang Masih. ekonomi. Perang ekonomi. Sekarang beda ya perangnya ya. Nah, apakah kalian pernah membayangkan jikalau kita lahir pada saat perang masih ada? Pernah membayangkan? Coba sekarang bayangkan. Boleh tutup matanya. Bayangkan kita lagi ada di Perang Dunia Kedua. Apa yang kalian rasakan? Sedih. Ya? Banyak anak menangis. Banyak anak menangis. Pertarungan yang sadis. Nah, udah, boleh buka mata lagi. Nah, jikalau kita masih atau hari ini masih perang, mungkin kita akan merasakan kesengsaraan yang tadi kita bayangkan di dalam otak kita ya. Tapi kita diberikan berkah oleh Allah, lahir pada saat setelah merdeka, bahkan berpuluh-puluh tahun setelah merdeka. Apa yang sekarang kalian rasakan di dunia yang merdeka ini? Tidak diatur oleh Belanda. Terus salah satu berkahnya adalah kita sekarang bisa bersekolah. Nah, kalau dulu itu susu lumputan atau sembunyi-sembunyi ya, mau sekolah, mau cari ilmu, karena dulu itu kita harus bekerja tanpa digaji, bahkan tanah yang itu milik kita juga diambil oleh penjajah atau ada istilahnya imperialisme. Imperialisme itu adalah penjajahan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendemonstrasikan usaha atau perjuangan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk kita meneladani sikap-sikap pahlawan. Kalian pernah dengar jas merah? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi walaupun sejarahnya udah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi kita tetap harus mengingatnya. Nah, salah satu contohnya kalian ketika upacara hari Senin, itu juga salah satu contoh kalian meneladani meneladani hasil usaha pahlawan di masa lampau. Kalau sekarang pahlawannya dalam hal apa?
di dunia di era sekarang? Belajar dengan tekun, membuat kita di era sekarang ini harus berjibaku dengan digitalisasi atau teknologi. Jadi kita harus seiring dengan zaman. Sekarang kan udah 5.0 ya. Nah, untuk proses proklamasi ini ada ayat Al-Qur'annya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Boleh dibacakan sama Rafairuz? Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Kalian apakah bisa menangkap makna dari kata-kata ini? Contohnya Jepang yang menjajah Indonesia lalu berkata, kamu jangan macam-macam, jangan merusak negara saya. Padahal Jepang sendiri yang duluan nyerang ke negara Indonesia gitu. Maknanya, jadi memang ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak mengakui kesalahannya atau namanya orang apa? Egois, munafik dia sendiri yang mengatakan bahwa ini untuk kebaikan, padahal tidak di mata bahkan di mata Allah. Jadi kita naudzubillahi min dzalik jangan sampai meneladani apa yang dilakukan sama Jepang, tapi kita harus respect kepada perjuangan para pahlawan. Nah, Nis punya kata-kata positif yang bisa dikatakan ke dalam diri kita sendiri untuk mengeluarkan aura positif. Jadi kalau saling mengeluarkan aura positif, nanti di kelas ini jadi pokoknya aura bahagia. Oke? Nah, boleh kalian ikutin kata-kata Miss. Saya sehat. Saya sehat. Saya kuat. Saya kuat. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bersemangat. Saya bersemangat. Saya selalu bersyukur. Saya selalu bersyukur. Saya selalu berpikir positif. Saya selalu berpikir positif. Saya siap Saya siap dan bisa menghadapi tantangan. dan bisa menghadapi tantangan. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke, mudah-mudahan kata-kata positif yang tadi kita ucapkan dari diri kita sendiri itu menjadi motivasi untuk kita semua agar belajarnya lebih semangat lagi ya. Nah, sekarang silakan rapikan dulu meja, kursi, dan pakaiannya. Dan dicek di bawah mejanya apakah ada sampah. Tidak ada. Alhamdulillah sudah bersih ya. Nah, dengan lingkungan yang bersih, jadi kita belajarnya lebih nyaman. Ya, kalau ada sampah di kolong bangku, itu kan bikin jadi bau-bau tidak sedap. Ya, jadi harus harus tertib, harus bersih. Buang sampah kemana, Bizar? Ke tempat sampah. Ya. Nah, sekarang Miss punya sebuah video, nanti kalian perhatikan apa saja yang ada di video tersebut. Siap? Siap. Hey. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Soekarno, Hatta, dan Raji Marwedudiningrat Wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang.
Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di Serambi Rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana setelah menyimak videonya? Apakah terbawa suasana ke dalam TV? Merasa bangga nggak kita sudah merdeka sekarang? Atas perjuangan siapa? Para pahlawan kita. Nah, Miss mau tanya nih, apa yang bisa kita teladani dari usaha-usaha pahlawan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Raise hand. Pantang menyerah, Ya, selalu berdoa dan berikhtiar. betul. Terus apa aja? Ya. Pantang menyerah, selalu berdoa dan berikhtiar itu sangat harus kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Miss punya sebuah mystery box, beberapa mystery box. Ini mystery boxnya ada yang besar, ada yang kecil ya. Kalian belum tahu kan isinya apa? Nah, jadi dari video yang sudah tadi kita simak bersama-sama, lalu Miss punya mystery box di sini. Nah, masih ingat tujuan pembelajaran kita hari ini? Mendemonstrasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita akan melakukan role play atau bermain peran seolah-olah kita menjadi pahlawan yang sedang berusaha melahirkan proses kemerdekaan Indonesia. Siap? Oke. Nah, misalkan bagi menjadi 4 kelompok dengan bantuan web. Nah, jadi Miss sudah masukkan nama satu kelas ini ke dalam web ini. Nanti webnya yang membagi secara acak ya. Jeng jeng, kita lihat. Nah, ini ada tim 1, tim 2, 3, dan 4. Tim 1, Miss namakan menjadi kelompok apel. Tim 2, Miss namakan kelompok bit. Bit itu nama buah ya, buah bit. Terus yang ketiga namanya kelompok cherry. Dan yang keempat namanya kelompok duku. Apakah kalian suka semua buah-buahannya? Buah-buahan itu mengandung vitamin. Nah, sekarang silakan bawa alat tulisnya dan bergabung bersama kelompok sesuai dengan pembagian ini. Tepuk Indian. Nah, kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing ada ahwatnya ya. Mystery box-nya akan Miss bagikan ke setiap kelompok. Penasaran kok? Iya dong. Oke, dalam hitungan 3 silakan buka mystery box-nya. 1, 2, 3. Dibuka, ada apa ya? Kelompok apel, apa yang bisa dideskripsikan dari mystery box yang sudah didapat? Oke. Kelompok A adalah peristiwa apa? Peristiwa Rengas Dengklok. Oke, peristiwa di Rengas Dengklok. Sekarang kita perhatikan kelompok BIT. Peristiwa apa ini kelompok BIT? Sepertinya saat penulisan teks proklamasi. Saat penulisan teks
Proklamasi. Sekarang kelompok Cherry. Peristiwa apa? Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi yang didapatkan oleh kelompok Cherry. Dan yang selanjutnya. Ya, peristiwa apa? Peristiwa tentang kemerdekaan Indonesia. Penyebar luasan Ya, proklamasi. penyebar luasan kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, seperti yang sudah Miss ucapkan tadi, kita akan bermain peran. Nah, peristiwanya apa? Peristiwanya yang kalian dapatkan di mystery box masing-masing. Oke, nah setiap kelompok akan mendapatkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini ya, tentang IPAS ya, atau ilmu pengetahuan alam dan sosial, tentang proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, silakan. LKPD-nya didiskusikan bersama teman satu kelompoknya ya, diisi dulu identitasnya. Oke teman-teman, untuk menyelesaikan LKPD ini, apakah cukup 20 menit? Cukup? Oke, tanggal berapa? Mudah-mudahan beres dalam waktu 20 menit ya. Ya, silakan didiskusikan. Jadi di sini tuh saya tahu Muhammad Hasannya tuh dia tuh tahu kalau itu dirusak. Jadi si Teuku Muhammad Hasan itu mengumpulkan para pemuda lain gitu kan, para pemuda lain untuk membawa atau mengambil alat pemancar dari kantor berita Domei. Mau dihias ya? Ya gak usah. Dari setelah sampai menolak. Nah, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan. Siap? Miss akan bagikan ke setiap kelompok ada tanda jempol sama bintang yang nanti boleh kalian berikan setelah teman kalian presentasi, oke? Karena peristiwanya itu berurutan, jadi kita mulai dari kelompok apel. Silakan kelompok apel, come forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok apel akan mempresentasikan proses memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok. Selamat menyaksikan. Ada apa kau membawa saya ke sini? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kita sudah bisa memproklamasikan kemerdekaan. Tidak, proklamasi harus dilakukan setelah rapat PPKI. Kita harus segera keluar dari sini. Kita harus melaksanakan rapat PPKI. Proklamasi kemerdekaan akan diumumkan besok selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Setuju? Peristiwa apa yang sudah diperankan oleh kelompok apel? Oke, terjadi apa saja di Rengas Dengklok? Raise hand. Pemuda memaksa Soekarno untuk melaksanakan membacakan teks proklamasi Indonesia secepatnya. Di Rengas Dengklok terjadi peristiwa apa? Pemuda memaksa Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Tepuk tangan untuk kelompok Apel. Tepuk tangan untuk kelompok apel. Terima kasih kelompok apel.
Ini ya boleh, Miss pegang. Oke teman-teman, untuk kelompok apel silakan ditempel jempol atau bintangnya. Mon. Ya boleh di mana aja di sini. Di yang kosong. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan terjadinya penulisan proklamasi. Saya sebagai Ahmad Subarjo. Saya Abel sebagai Soekarno. Saya Azka sebagai Muhammad Hatta. Saya Savana sebagai Sayuti Melik. Seperti apa isi teks proklamasi ini, Bung? Yang menjelaskan isi kemerdekaan Indonesia. Sepertinya itu isi teks yang baik untuk mengisi proklamasi kemerdekaan kita. Saya setuju dengan Ahmad Subarjo. Kita akan bawa teks ini kepada Sayuti Melik. Lalu kita bacakan pada anggota PPKI. Apakah ini teks yang akan saya ketik? Ya, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Baik, saya akan ketikkan. Baik, terima kasih itulah peristiwa yang telah kami jelaskan. Peristiwa apa? Peristiwa penulisan proklamasi. Proklamasi ditulis oleh Soekarno-Hatta dan diketik oleh Sayuti Melik. Apakah ada pertanyaan? Mana tempat saya dari mengetik informasi. Pertanyaan dari Altaf di mana? Teks proklamasi diketik Teks proklamasi diketik di Jakarta oleh Sayuti Melik. tepuk tangan buat kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok B. Boleh kembali lagi ke tempatnya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang lain. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok Cherry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cherry ingin mempresentasikan pembacaan proklamasi Indonesia. Saya Rafael Safiero sebagai Soekarno. Saya Torik sebagai Mohatta. Saya Rafa sebagai Trimurti. Saya Forest sebagai narator. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Kalau begitu proklamasi akan dibacakan pada pukul 10. Sementara itu aku akan memintakan Mohatta untuk berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor PSBM Muhammadiyah untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Harinya rumus Soekarno sudah didapati oleh banyak orang. Sudan Kolatif Hereningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jalan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa negara Indonesia. Soekarno-Hatta. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah menurut kalian peristiwa pembajakan teks proklamasi ini sangat penting? Ya, sebesar alasannya.
eh, penting untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk menyatakan Indonesia telah merdeka. Gimana jawabannya? Abel, Bos? Terima kasih penanya Abel. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Cherry. Terima kasih kelompok Cherry. Boleh kembali ke tempat dan LKPD-nya dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Duku akan mempresentasikan proses penyebaran proklamasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aulia sebagai Sam Ratulangi. Saya Altaf dan saya akan memerankan Teguh ya. Saya Satria Maulana, saya akan memerankan Ketut Puja. Saya Bijar, saya akan memerankan Hamidan. Jepang telah merusak alat pemancar. Kita harus membuat alat pemancar yang baru. Akhirnya kita bisa membuat alat pemancar baru. Mari siarkan kemerdekaan kita. Aku akan pergi ke Bali. Aku akan menyebarkan kemerdekaan ini ke Kalimantan. Aku akan menyebarkan kemerdekaan melalui alat pemancar yang telah dibuat. Aku akan ke Sulawesi. Indonesia merdeka, Jepang menyerah. Merdeka! Nah, itu dia proses penyebaran proklamasi. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah bisa dipastikan proses penyebaran ini sampai ke daerah terpelosok di Indonesia? Ya, karena melalui para pemuda ini, melalui radio dan melalui beberapa temannya, Teguh melalui alat pemancar yang melalui radio tentu saja, terus dari teman-temannya menyampaikan ke daerah-daerah terpelosok. Jadi sudah bisa dipastikan ini sampai ke semua tempat di Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Duku. Oke, proses presentasi sudah selesai kita laksanakan. Kelompok yang paling menarik dalam menyelesaikan LKPD dan mendemonstrasikan usaha pahlawan dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia jatuh kepada kelompok jeng 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 Duku. Tepuk tangan buat kelompok Duku. Selamat kepada kelompok Duku yang telah menyelesaikan LKPD dengan paling menarik. Baik-baik, alhamdulillah. Thank you, Alhamdulillah, makasih Miss. Tepuk tangan lagi buat kita semua. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Miss minta 3 orang yang paling cepat angkat tangan untuk maju ke depan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, boleh Altaf, Abel ke depan. Satu lagi. Oke, Ilyas boleh maju ke depan. Apa kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Proses memperjuangkan kemerdekaan tidak singkat, banyak perkembangan yang harus dilakukan. Apa yang bisa Abel teladani dari perjuangan pahlawan? Akan menyerah dengan mengambil korban. Silakan Altaf, boleh masternya di Mana ya? kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Pembelajarannya kita harus menghormati dan mempertahankan kemerdekaan karena untuk mendapatkan kemerdekaan tidaklah mudah. Ilyas? Kita harus selalu menghormati para pahlawan karena mereka telah berjasa dari detik yang lama sampai sekarang. Walaupun
sekali apa yang disampaikan oleh 3 teman kita. Tepuk tangan dulu buat 3 teman kita. Luar biasa sekali apa yang disampaikan itu benar. Semuanya harus kita teladani terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Indonesia merdeka! Merdeka! Benar. Yes, punya 3 buat teman kita yang sudah menyampaikan kesimpulan. Terima kasih Abel, Altaf, dan Ilyas. Boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih. Oke, kelas? Yes. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana pembelajaran dengan praktik? Tegang. Merasa lebih menjiwai? Merasa lebih menjiwai kan? Ya. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari, hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Cukup? Oke, sekarang waktunya mengerjakan soal evaluasi ya. Silakan persiapkan pulpen dan pensilnya. Akan Miss bagikan soal evaluasinya. Insya Allah kalian bisa menjawab semua pertanyaan karena tadi kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah soalnya mudah. Oke, kalian sudah menerima soalnya semuanya? Kita kerjakan soal ini dalam waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Tiga, 2, 1, tetot. Waktu habis ya. Boleh dikumpulkan di estafet ke sini. Di estafet ke sini.